Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul hidup yang bermakna. Tertulis dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 14 mengatakan, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang diharapkan oleh setiap orang. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, pengkhotbah mengingatkan tentang arti dari pencarian hidup. Bagaimana dia menemukan jati diri hidupnya yang bermakna. Dia menempatkan diri sebagai orang ketiga yang mengingatkan siapa dirinya. Di sini kita melihat pengkhotbah dia bukan asal bicara, tetapi dia sudah bertahun-tahun menyelidiki, memahami tentang hidupnya bersama dengan Tuhan. Bahwa apa yang ia sampaikan itu amat berharga. Walaupun tidak mudah dimengerti, tetapi kita jangan mengabaikan nasihat dari pengkhotbah ini. Pengkhotbah meyakini bahwa hikmat yang ia dapatkan, dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-11 tadi, itu seperti kusa, tongkat yang dipakai untuk mendorong dan mengarahkan domba, seperti paku yang menancap. Sehingga hikmat yang hikmat yang ia dapat, hikmat itu diharapkan dapat mendorong, mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini, sehingga kehidupan kita menjadi bermakna dan kita membangkitkan keyakinan bagi orang-orang di sekeliling kita. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa sesungguhnya hidup yang bermakna adalah hidup yang disertai dengan takut akan Allah. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Artinya kita harus mendasari hidup kita bagaimana Allah yang ada dalam hidup kita. Kita perlu menghormati Dia, menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan, dan hidup kita adalah kehidupan yang menghormati Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki hidup yang bermakna tidak sekedar hanya membaca firman, menyelidiki, memahami, bahkan fasih dalam menyampaikan firman. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah yang tiga hal. Kita merenungkan firman siang dan malam. Kita memahami firman itu dengan baik dan kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh semakin mengenal Tuhan dan mengenal akan perintah-perintahnya. Bukan sekedar menghafal, bukan sekedar tahu siapa Tuhan, tetapi kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Kalau kita menyadari hidup kita bermakna, hidup kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan pengkhotbah juga mengingatkan, Salomo mengingatkan bahwa membuat banyak buku melelahkan badan dan banyak belajar tidak ada artinya. Bukan berarti kita tidak perlu sekolah, tidak perlu belajar yang tinggi. Itu penting, itu perlu. Tapi jauh lebih penting adalah ketika kita memaknai apa yang kita pahami, sehingga kehidupan firman itu akan terus ada dalam hidup kita dan kita akan memancarkan terang Kristus dan kita menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang bermakna bagi sekitar kita. Jangan ini menjadi kesia-siaan, tetapi menjadi suatu makna yang luar biasa. Seperti di dalam, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kekekalan nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus seperti yang pengkhotbah sampaikan di ayat terakhir. Ini adalah penutup dari kitab Pengkhotbah. Kalau hidup kita mau bermakna, dan ketika kita bermakna, maka di pengadilan tahta Kristus kita akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Bapa di surga. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.